Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan video sistem informasi manajemen dari perusahaan Google. Perkenalkan, saya Yuda dengan NIM 235. Saya Agita Sania, NIM 227. Saya Cempania dengan NIM 129. Berikut kami dapatkan videonya. Jadi pembahasan di sini adalah membahas tentang Google dan beberapa tantangannya. Yang dimulai dengan latar belakangnya adalah Google itu awalnya cuma proyek kampus dari dua mahasiswa Universitas Stanford yang bernama Larry Page dan Sergey Brin, yang akhirnya jadi raksasa teknologi dunia atau yang kita kenal sebagai perusahaan berbasis IT terbesar di dunia, yang dimana itu mereka punya misi membuat semua informasi di dunia ini menjadi lebih gampang diakses dan lebih gampang untuk mencari sesuatu informasi. Dari awalnya itu cuman mesin pencari, sekarang mereka tuh punya banyak banget layanan, mulai dari YouTube, Android, sampai teknologi AI dan cloud. Tapi makin besar, tantangannya itu juga makin berat. Salah satu yang paling sering disorot adalah soal privasi data penggunanya, yang dimana banyak negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat, mulai ngeributin gimana nih Google ngumpulin data pakai data, yang dimana ditambah lagi mereka itu harus bersaing ketat di dunia AI dan cloud, Microsoft dan Amazon. Belum lagi tantangannya dari dalam, seperti isu etika AI dan protesnya karyawan. Jadi walaupun Google kelihatan kuat dari luar, nyatanya mereka itu harus tetap beradaptasi. Sebagai perusahaan teknologi, Google pastinya punya sistem informasi yang super canggih dan terintegrasi. Mereka pakai sistem ERP untuk ngatur keuangan, aset, dan logistik yang di custom sendiri biar sesuai dengan skala bisnis mereka. Terus ada juga BigQuery buat analisis data yang super besar dan Locker buat visualisasi datanya. Buat ngatur karyawan itu mereka pakai sistem HRIS, yang dimana kombinasi buatan sendiri dan pihak ketiga seperti Workday. Sistem ini bantu Google dari proses rekrutmen sampai pemetaan potensi karyawan. Kolaborasi internal pun didukung penuh sama Google Workspace yang isinya Gmail, Drive, terus Google Meet, yang dimana buat jaga-jaga server dan semua layanan tetap stabil. Mereka tuh punya pendekatan unik yang namanya SRE atau Site Reliability Engineering, yang dimana sistem informasi di Google itu dirancang buat efisiensi, kecepatan, dan adaptasi super cepat. Semua data dari layanan mereka dikumpulkan dan dianalisis secara real time lewat platform seperti Google Cloud, BigQuery tadi, sampai Locker. Jadi misalnya kita buka YouTube nih, sistem langsung tahu minat kita dan kasih rekomendasi sesuai. Jadi begitu cara kerja sistem dari Google. Google juga pakai sistem ini buat bantu HR tadi, pemasaran, yang lewat Google ADS, sampai prediksi kebutuhan server di masa depan, yang sistemnya bisa menyesuaikan diri secara otomatis. Jadi tiap keputusan itu diambil berdasarkan data, bukan sekedar feeling. Dan hebatnya lagi, mereka itu bisa tetap stabil walaupun ada lonjakan trafik atau serangan siber. Ada kelebihan dan kekurangannya terhadap sistem informasi Google, yang dimana kelebihannya itu mulai dari skalabilitas, kecepatan akses data, dan integrasi antar layanan, sampai kekuatan analitik AI. Sistem mereka itu bisa menghandle miliaran request per detik dan tetap stabil. Jadi data yang mereka kumpulkan itu juga langsung dianalisis buat ketingkatan layanan. Dan dari sisi keamanan, sistem Google itu pakai enkripsi
dan pengawas ketat berbasis machine learning. Tapi tetap aja, kekurangannya itu salah satunya terlalu bergantung sama sistem, yang dimana sistemnya itu otomatis bisa bikin keputusan jadi bias. Misalnya nih, pas nyari konten atau rekrutmen, dan karena sistemnya kompleks banget, gak semua tim paham seluruh prosesnya. Dari sudut pandang pribadi, sistem Google ini keren dan efisiensi, tapi tetap harus ada keseimbangan antara teknologi canggih dan etika, dan juga transparansi ke pengguna juga penting, apalagi soal data privasi. Menggunakan visualisasi untuk menyederhanakan konsep kompleks, menjembatani komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Diagram alur menunjukkan siklus data mulai dari pengumpulan, analisis, pelaporan, hingga evaluasi. Visualisasi ini mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat pemahaman lintas tim. Dan yang penting, Google juga membangun sistemnya berdasarkan 2 jalur utama: identifikasi masalah dan pengembangan solusi. Semua dilakukan berbasis feedback loop dari pengguna. Google tidak menggunakan sistem jadi. Mereka membangun infrastruktur sendiri seperti Spanner, Bigtable, hingga Kubernetes. Setiap pengembangan dilakukan secara iteratif, dirancang, diuji, lalu dioptimalkan dengan A atau B testing dan metrik performa. Tim Site Reliability Engineering atau SRE memastikan sistem tetap stabil melalui konsep SLA, SLO, dan error budget. Menjaga keseimbangan antara inovasi dan keandalan, semua keputusan pengembangan berbasis data real time, bukan asumsi. Sistem informasi Google digunakan untuk semua produk, dari search, Gmail, hingga Google Ads dan cloud platform. Data dikumpulkan dan diolah secara real time untuk personalisasi layanan dan efisiensi proses internal. Di Google Ads, sistem secara otomatis mengelola lelang iklan berbasis ribuan sinyal pengguna. Di sisi cloud, developer mengelola infrastruktur melalui dashboard dan API. Semua berjalan otomatis dan aman. Google menggabungkan barang dan jasa dalam suatu ekosistem digital, Pixel dan Nest. Misalnya, memanfaatkan AI langsung di perangkat layanan seperti Search dan Maps, mengintegrasikan data lalu lintas, lokasi, dan review untuk memberikan informasi yang sangat kontekstual bagi pengguna global. Sistem informasi Google bukan sistem tunggal, tapi jaringan besar subsistem terintegrasi. Setiap permintaan pengguna diproses. Oke, di sini kita akan membahas contoh ilustrasi atau gambaran integrasi sistem informasi Google dalam proses produksi, pemasaran, dan rekrutmen karyawan. Sistem informasi Google berperan penting dalam proses produksinya. Walaupun Google tidak banyak memproduksi barang fisik seperti pabrik konvensional, perusahaan ini justru memproduksi produk digital berskala global. Google menciptakan dan mengembangkan produk digital seperti Google Search, Chrome OS, Google Cloud Platform, hingga layanan produktivitas seperti Google Docs dan Google Meet.
Dalam bidang pemasaran, Google mengandalkan data-driven marketing dengan Google Ads, Google Analytics, dan BigQuery. Mereka menganalisis miliaran data interaksi pengguna secara real-time. Untuk rekrutmen, Google memanfaatkan platform internal yang dahulunya bernama Google Hire dan teknologi AI untuk menyaring ribuan kandidat. Sistem informasi ini mampu menilai kecocokan budaya kerja, performa, dan potensi karyawan secara sistematis. Dengan bantuan AI dan machine learning, sistem ini bisa menyaring ribuan pelamar dalam hitungan menit, menilai kesesuaian budaya kandidat dengan tim. Lalu, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi seperti Google? Pertama, pembangunan pusat data hyperscale membutuhkan biaya sekitar 800 juta hingga 1,2 miliar dolar. Google sendiri memiliki puluhan pusat data di seluruh dunia, jadi total biayanya bisa mencapai belasan miliaran dolar. Kedua, perangkat keras seperti server khusus, jaringan serat optik, dan perangkat AI seperti CPU dan short processing unit juga memerlukan investasi lebih besar dari 1 miliar dolar. Ketiga, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem keamanan cyber global yang memerlukan model zero trust dan AI-based trace monitoring bisa menyentuh angka ratusan juta dolar per tahun. Kesimpulannya, Google adalah contoh sukses dari perusahaan yang mampu membangun sistem informasi, terintegrasi dan berskala global. Sistem ini tidak hanya mendukung operasional internal, tapi juga menjadi dasar dari layanan utama seperti YouTube, Search, dan Gmail. Dengan mengintegrasi teknologi ERP, cloud computing, big data, dan AI, Google membuktikan bahwa sistem informasi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi adalah inti dari transformasi bisnis digital. Demikian pemaparan kita hari ini tentang sistem informasi manajemen di perusahaan Google. Semoga penjelasan ini memberi wawasan dan inspirasi tentang pentingnya sistem informasi dan mengelola perusahaan modern berbasis digital. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.